Alhamdulillahi munshil khalqi min adami Thumma salatu ala al-mukhtari fil qidami Maulaya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Amin tadhakuri jiranim bidhi salami Majajtada manjara mimok latim bidami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Amhabatir rihu min tilqa ikadimatin wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami Fama li'ainayka in qultak fufahamata wa ma liqalbika in qultas tafiq yahimi maula Ya salli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwa limuqtahami Ya Rabbi bil Mustafa Baligh maqasidana Waghfir lana ma madha Ya wasi'al karami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna
innaka antas sami'ul alim. Allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu ar-rabi'u minal fusulil arba'ati. Utawi fasal kang kaping 4. Minal fusuli kang tetep saking pira-pira fasal al-arba'ati kang ana 4. Fi bayanil fawaidi iku tetep ing dalem mertelaaken pira-pira faedah. Allati taksulu kang hasil apa fawaid didakiri hadhil kalimati kedue wong kang zikir iki kalimat, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-musyarrafati kang den mulyakaken ala wajhil akmali ing atase dalan kang luwih sempurna. Ma'al muadzabati sartane netepi ajek. Pasal yang keempat ini menerangkan beberapa faedah yang akan diperoleh oleh orang yang secara kontinu zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara sempurna. Ilam becik ngertiyo sira anal muadzabata ing sak temene netepi ajek. Artinya istiqomah ala dzikril kalimati ing atase zikir kalimat al-musyarrafati kang den mulyakaken. Alal waji ing atase cara. Alladzi dzakarna kang nutur ingsun hu ing wajah. Awalan ing dalem kawitane. Yuhasilu iku yuhasilu bisa nekaaken apa muadzabah utawa wajah fawaida ing pira-pira faedah kasiratan kang akeh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah secara kontinu dengan cara yang sudah dijelaskan di atas kemarin-kemarin itu, yakni mendatangkan makna di dalam hati, memikirkan maknanya dengan akal dan pikiran, maka akan menghasilkan berbagai macam bentuk faedah yang sangat banyak. Di antara faedah yang banyak itu minha iku setengah saking fawaid ma utawi perkara yarji'u kang bali apa ma
ila mahasinil akhlaki maring pira-pira baguse tata krama ad-diniyati kang bangsa agama. Di antaranya adalah sesuatu yang kembali pada mahasinil akhlak ad-diniyah, yakni tata krama yang baik. Wa minha iku setengah sangking fawaid ma utawi perkara yarji'u kang bali apa ma ilal karomati maring pira-pira kramat, pira-pira kemuliaan allatihya kang utawi pira-pira karomah iku khawarikul adati nulayani pira-pira kebiasaan. Termasuk di antara faedah lagi adalah kembali kepada karomah atau keramat, ya, yang disebut dalam bahasa kita keramat, yang yang nulayani adat, yang keluar dari adat. Amal awalu anapun utawi kang pertama aima yarji'u ila mahasinil akhlak ad-diniyah iku faminha setengah sangking mahasinil akhlak iku ittisafuhu persifatane dzakir bizuhdi kelawan sifat zuhud wa nani lan ngersakaken ingsun nani ngersakaken ingsun bihi kelawan zuhud khuluwal batini ing sepine batin minal maili saking condong ila fanin maring perkara kang bakal rusak wa faraghul qalbi wa faraghul qalbi lan kosonge ati minas sikoti saking kumandel bisa ilin kelawan perkara kang ilang wa ingkanat senajan ono apa alyadu tangan iku magmurotan kang den kebai bimatain kelawan bondo halalin kang halal fa'alal ibariyati fa'ala sabili fa'alandi sabilil ariyati lan ing atase dalan nyileh utawa pinjaman al-mahdhati kang murni wa tasarrufuhu utawi tasarrufe wong fihi ing dalem mata bil idni kelawan idin asyar'i kang bangsa syara iku tasarruful wakalati tasarrufe wakalah utawa tasarrufe wong kang dadi wakil al khossati kang khusus yantaziru kang ngenteni sapa wong al azla ing kapecat anzalika tasarrufi saking mengkono tasarruf bil mauti sebab mati aghairihi utawa sebab liyane maut ma'akulli nafasin sartane saben-saben ambekan Yang pertama tadi mahasinil akhlak ad-diniyah. Di antara mahasinil akhlak ad-diniyah itu adalah munculnya sifat zuhud di dalam hati. Apa itu zuhud? Kata Imam Sanusi, yang aku maksud dengan zuhud adalah sepinya hati dari condong kepada makhluk apapun atau condong kepada sesuatu yang akan sirna.
yaitu kosongnya hati dari mengandalkan sesuatu yang pasti akan sirna. Jadi meskipun tangannya penuh dengan harta benda yang melimpah, meskipun di sekelilingnya melimpah harta benda yang sangat banyak, tetapi hatinya tidak pernah condong. Artinya tidak pernah mengandalkan harta benda itu. Dalam bahasa yang lain mungkin bisa lebih enak difahami. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu namanya zuhud. Jadi orang yang sudah tidak menganggap harta itu menjadi penting. Orang yang sudah tidak merasa menyandarkan dirinya kepada sesuatu yang akan sirna. Itu namanya sifat zuhud. Sifat zuhud. Dia merasa bahwa apa yang dia miliki itu, kalau dia punya harta yang banyak, mereka merasa semuanya itu merupakan pinjaman dan akan membelanjakannya dengan izin yang diizinkan syara, sebagaimana tasarruf wakalah yang murni, yang satu saat bisa saja dihentikan dari tasarruf tersebut. Jadi dia merasa bahwa apa yang dia miliki hari ini itu adalah sebuah pinjaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana satu saat sesuatu yang dipinjamkan itu bisa lagi dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tidak dia tidak pernah merasa bahwa memiliki itu tidak pernah. Nah, bukti daripada tidak merasa memiliki itu apa? Kalau dia punya harta, diperintah zakat, segera melaksanakan zakat. Diperintah oleh Nabi untuk memberikan santunan kepada fakara masakin, kepada duafa dan yatim. Mereka lakukan dengan sukarela, tanpa merasa keberatan apapun. Ini namanya adalah zuhud. Wadzalika utai mengkono-mengkono, wadzalika utai mengkono-mengkono, intidharul azli iku yunfi bisa nafeaken apa dzalik anin nafasi saking nafsu ata'alluqa ing gumantung bima kelawan perkara labudha kang ora kena ora apa min zawalihi ilange ma, apa min zawalihi ilange ma. Rasa demikian di dalam hati itu dapat menghilangkan ketergantungan hati pada sesuatu apapun yang sirna. Apapun yang sirna. Ini yang pertama ya, akan menimbulkan sifat zuhud di dalam hati. Lalu kemudian yang kedua, wa minha iku setengah sangking mahasinil akhlak ad-diniyah atawakulu utawi tawakal, atawakulu utawi tawakal, wa huwa utawi tawakal iku sikotul qalbi kumandele ati bil wakili kelawan zat kang dadi wakil al-haqi kang hak, al-haqi kang hak, bihaisu yaskunu ing dalem sekirane anteng apa kalbu anil iddirari saking poyang paying ainda ta'adzuril asbabi ing dalem nalikane dadi angele pira-pira sebab sikotan krana kumandel bimusabbibil asbabi kelawan dat kang dadekaken sebab
wala yaqdakhulan ora nyacataken fi tawakkulihi ing dalem tawakale wong apa talabusu dhahirihi oleh nandangi dhahire wong, nandangi bil asbabi kelawan piro-piro sebab. Idza kana ing dalem nalikane ana apa qalbuhu atine wong iku farihun kang kosong minha saking asbab, bihaitsu yastawi ing dalem sekirane podo utawa jejeg apa kalbu inda wujudiha ing dalem nalikane onone asbab wa adamiha lan ora onone asbab. Sifat yang akan muncul yang kedua adalah sifat tawakal. Apa tawakal? Yaitu kepercayaan hati terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekiranya ia tenang di sisi Allah dari kebingungan ketika tidak adanya berbagai sebab kehidupan. Karena percaya dengan Allah, zat yang membuat berbagai macam bentuk sebab. Namun tidak mencederai tawakalnya kesibukan lahiriahnya dengan berbagai sebab ketika hatinya terbebas darinya. Sekiranya ada dan tidak adanya sebab, itu sama di dalam hatinya. Bulet. Begini. Jadi orang yang memiliki sifat tawakal di dalam hati, dia percaya penuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyandarkan dirinya kepada sebab zahiriyah. Adanya sebab atau tidak adanya sebab tidak membuat dirinya goncang, tidak membuat dirinya senang jika sebab itu ada. Sebaliknya juga tidak membuat dirinya susah jika sebab itu tidak ada. Kenapa orang itu tidak susah ketika kehilangan sebab, tidak gembira ketika mendapatkan sebab? Karena dia sadar bahwa yang paling bisa diandalkan bukan sebab itu sendiri, tetapi sang pembuat sebab itu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang misalnya kita secara lahiriah punya aktivitas atau punya sebab. Misalnya berdagang itu merupakan sebab daripada datangnya laba. Bertani sebab daripada hasil pertanian. Bekerja itu sebab daripada datangnya uang. Kalau dia melakukan sebab lahiriah begini ini, lantas dia tidak merasa tenang. Tidak merasa tenang dengan adanya sebab. Sebaliknya tidak adanya pekerjaan, tidak adanya pertanian, tidak adanya perdagangan juga tidak membuat hatinya susah. Kenapa? Karena dia sadar betul Allah lah yang paling bisa diandalkan daripada semua sebab-sebab yang telah ditemukannya itu. Jadi dia tidak merasa tenang dengan pekerjaan yang ia lakukan, tidak merasa susah dengan tidak adanya pekerjaan. Nah, ini dia apa? Yang dia yakini adalah musabbibul asbab. Meskipun demikian, andai kata orang itu bekerja, nyambut gawe, bertani, berdagang, berprofesi, tidak akan membuat status tawakalnya itu menjadi cacat. Tidak. Artinya apa? Orang tawakal itu tidak kemudian kamu pahami selalu orang yang tidak melakukan pekerjaan. Bukan. Jadi pekerjaan yang ia lakukan itu kalau hatinya tidak condong pada pekerjaan atau profesinya itu,
dia hanya condong kepada pembuat sebab, yakni Allah, maka dia termasuk orang yang bertawakal. Kalau kenapa kok muncul demikian itu? Karena sudah berulang kali dijelaskan di depan, kita mengetahui la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada Tuhan yang eksis, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Artinya tidak ada yang eksis kecuali Allah. Sehingga dulu kan pernah dibahas bahwa Allah itu zat yang wajibil wujud, zat yang eksistensinya ada. Nah, apa yang lain selain Allah itu tidak ada, Pak? Tidak ada. Adanya kita itu adalah mumkinul wujud. Kita ada itu mungkin. Sebaliknya, di sisi lain, kita juga memiliki potensi mumkinul adam. Kita juga mungkin saja tidak ada. Artinya apa? Artinya makhluk itu mungkin ada dan mungkin tidak ada. Sehingga kalau kita praktekkan dalam terapan keyakinan keseharian itu, adanya pekerjaan itu atau tidak adanya pekerjaan itu sama saja. Sama saja. Toh yang membuat kita hidup itu bukan makanan. Yang membuat kita makan bukan uang. Yang membuat kita mendapatkan uang bukan pekerjaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendatangkannya. Dari pemahaman inilah kemudian muncul sifat tawakal di dalam diri kita atau di dalam hati kita. Sehingga orang itu tenang saja. Mendapat pekerjaan atau tidak mendapat pekerjaan, dia santai-santai saja. Orang itu semakin kesini itu kan semakin aneh. Kalau kecil sibuk sekolah, kemudian sudah kuliah lulus itu sibuk mencari pekerjaan, tidak nemu pekerjaan menjadi stres. Itu kan aneh kalau dipikir. Apa tujuan hidupnya itu? Tujuan hidupnya itu apa? Sudahlah, kita itu harus yakin musabbibul asbab, yaitu Allah. Allah itu mampu saja membuat kita hidup tanpa makan. Allah mampu saja membuat kita hidup tanpa tidur. Allah mampu membuat kita hidup tanpa minum. Allah mampu membuat kita hidup tanpa pekerjaan. Jadi itu harus apa? Harus direnungkan betul-betul. Itu sudah saya jelaskan dulu di halaman 49 ya. 40 sampai 49. Sampean baleni maneh di halaman itu. Saya jelaskan itu sebab tidak mempengaruhi musabab. Wa minha itu tawakal yang kedua. Wa minha iku setengah sangking mahasinil akhlak ad-diniyah iku al-haya'u utawi sifat isin bita'dimillahi ta'ala kelawan ngegungaken Allah Subhanahu wa ta'ala oleh ngegungaken mau bidawami dzikrihi kelawan ngelanggengi zikir maring Allah waltizami nahyihi lan netepi larangane Allah wa amrihi lan perintahe Allah wal imsaki lan ngeker anis syakwa saking wadul bihi kelawan Allah ilal ajazati maring pira-pira wong kang apes wal fuqara'i lan pira-pira wong kang fakir ghairihi saliyane Allah. Di antara sifat yang akan muncul lagi di dalam hati adalah sifat haya. Malu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dengan secara melalui mematuhi larangan, menjauhi larangan, melaksanakan perintah, mencegah diri dari mengadu kepada makhluk. Mengadu kepada makhluk. Kita ini seringkali ya menceritakan sesuatu kepada orang lain yang itu secara tidak kita sadari, kita itu sebenarnya sedang mengadukan Allah kepada makhluk Allah. Ya Allah, virus corona kok gak mari-mari. Siapa kemudian yang kamu salahkan dengan adanya virus corona? Ya Allah, sawah gak panen blas. Siapa yang kamu salahkan dengan gagalnya panen? Ya Allah, kok jualan gak laku-laku? Siapa yang kamu salahkan? Padahal yang membuat virus corona Allah, yang menggagalkan panenmu ya Allah, yang membuat tokomu sepi juga Allah. Loh, ini kita sebenarnya sedang mengadukan Allah kepada selain Allah. Sebenarnya kita mengadu itu boleh. Syaratnya apa? Mengadunya kepada Allah. Ya Allah, bagaimana sawah saya kok gagal panen? Apa salah saya ya Allah sehingga engkau gagalkan panenku? Ya Allah, kenapa tokoku engkau buat sepi ya Allah? Itu boleh. Tapi yang tidak boleh itu kita mengatakan kepada tetangga, kepada teman, ya Allah cak tokoku sepi, gak ana sing tuku. Ya Allah cak aku panen yo gagal terus. Ini yang tidak boleh. Itu namanya orang yang tidak tahu malu. Tidak tahu malu. Kalau dia malu seharusnya mengatakannya hanya kepada Allah. Mengatakannya kepada Allah. Toh kemudian kalau kita mewadulkan kepada orang lain tuh paling-paling mendengarkan. Atau biasanya menjawab ya podo ae cak aku ya podo ae. Sama saja saya juga demikian, gagal semua sawahnya, gagal semua tokonya sepi. Terus apa yang kita dapat dari kita mengadukan itu? Wa minha iku setengah sangking mahasinil akhlak ad-diniyah al-ghina utawi semukih. Wa utawi ghina iku ghinal qalbi semugi ati. Bisalamatihi kelawan selamete kolbu. Min fitanil asbabi saking piro-piro fitnah sebab. Fala ya'taridu mongko ora wa ngelawan atau nentang apa kolbu alal ahkami ing atase piro-piro hukum bilu apa bilau piye fala bilau kelawan lau walalan kelawan la bilaan lalan kelawan lafat la'ala. Artinya apa? Di antara sifat yang akan muncul adalah merasa cukup, yaitu hatinya merasa cukup dengan terselamatkannya dari fitnah berbagai macam sebab. Dan kemudian dia tidak menentang hukum Allah dengan perkataan andai kata, umpama, misalnya. Tidak menentang hukum Allah dengan perkataan tidak. Tidak menentang hukum Allah dengan mengatakan andai kata atau bila nanti. Maksudnya apa sih Pak? Begini loh. Misalnya kita disuruh puasa 1 bulan penuh. Oleh Allah kan disuruh puasa 1 bulan penuh.
dia tidak akan menentang perintah itu dengan mengatakan begini, andai kata puasa hanya seminggu, saya akan puasa. Itu namanya menentang. Andai kata sholat lima waktu sehari semalam itu hanya 1 waktu saja, itu namanya mengandaikan. Andai kata haji itu di Jombang, tidak di Mekah, kan tidak butuh biaya. Mengandaikan kayak begini ini loh, itu namanya menentang ya, menentang. Falam yara nuli ora ningali sapa wong ya li ilmihi krana ngertine wong biman kelawan dat sodarat kang metu minhu saking man jalla wa azza al munfaridu kang ijen bil khalqi kelawan dadekaken wa tadbiri lan ngatur al maliki kang miliki al wahabi kang akeh paringi. Kenapa dia tidak menentang perintah Allah? Kenapa dia tidak menentang apa yang sudah menjadi ketetapan Allah? Karena dia ngerti. Karena dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mandiri dengan penciptaan dan pengaturan, yang merajai dan zat yang maha memberi. Itulah zat yang memberi perintah kepada kita. Jadi kesadaran bahwa Allah yang memerintah kita, kemudian kita tunduk dengan perintah, itulah yang disebut dengan apa? Al-ghina. Wa minha iku setengah sangking mahasinil akhlak ad-diniyah al-fakru utawi butuh. Wa huwa utawi fakru iku nafdu yadil qalbi, buang komandile ati minat dunya sangking dunyo. Khirson krono lobo wa iksarul qad'ati lan ngakehaken apa mestekaken piye wa iksaron khirson wa iksaron lan ngakehaken likot ahi maring mestekaken apa maring mestekaken piye maring maring pastene wong bi anna hajatahu kelawan sak temene hajate wong iku laisat ora ana apa hajat iku inda syai'in ing dalem sandinge suci-wici ono sandinge suci-wici. Di antara sifat yang muncul adalah sifat fakir, yaitu membiarkan hati terputus dari dunia karena kesenangan memperoleh dan memperbanyaknya, karena kepastian bahwa kebutuhannya tidak ada pada sesuatu apapun dari dunia. Wasukutul lisani lan menengi lisan anha sangking hajat bil kuliyati kelawan sekabehane madahan kelawan apa muji wadaman lan ngino sangking arah-arah pujian wadaman lan arah-arah penghinaan, arah-arah dan diamnya lisan secara total dari memuji dan mencelanya. Begini maksudnya, menimbulkan sifat fakir. Artinya apa? Dia memutuskan hatinya dari dunia. Artinya tidak sedang merasa butuh kepada dunia. Kenapa dia memutuskan hatinya dari dunia? Karena dia yakin bahwa tidak satu pun kebutuhannya itu dapat dipenuhi oleh dunia. Kemudian apa Pak yang memenuhi? Yang memenuhi kebutuhannya itu adalah Allah. Misalnya begini, dia sakit. Dia tidak kemudian merasa butuh obat, karena dia yakin bukan obat yang membuat dia akan sembuh,
melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dia berobat tetap boleh, tidak mengurangi nilai kefakiran dan ketawakalannya. Dia merasa lapar, dia tidak kemudian condong hatinya untuk mendapatkan makanan, karena dia yakin bahwa yang membuat dia kenyang bukan makanan, tetapi yang membuat kenyang adalah Allah. Nah, sehingga dulu saya pernah cerita, Syekh Abdul Qadir Jilani itu jadi wali itu gara-gara apa? Pertualangan berpikirnya itu nyampe di sini. Apa, ya Allah, Engkau mampu menciptakan malaikat tanpa makan, minum, tidur, dan istirahat, tetap hidup. Andai kata Engkau menciptakan manusia seperti saya, seperti malaikat, tidak butuh makan, minum, pun juga bisa. Andai kata Engkau tidak memerintahkan aku makan dan minum, maka aku tidak akan pernah makan dan minum. Loh, gara-gara disinilah kemudian Syekh Abdul Qadir Jilani itu menjadi wali. Artinya apa? Kesadarannya Syekh Abdul Qadir Jilani itu penuh bahwa yang membuat kenyang bukan makanan, yang membuat dia hidup, bertahan hidup bukan makanan dan minuman, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang hatinya sudah tidak sama sekali condong dengan dunia. Dunia itu tidak ada artinya. Artinya apa? Tidak bisa memberi manfaat dan madharat sekecil apapun. Tidak ada yang membuat apa? Madharat atau manfaat sekecil apapun. Jadi misalnya begini ya. Jadi misalnya kita saat ini kan corona. Ya kita boleh mengikuti cara dohir secara ikhtiar dohir itu kita lakukan. Tetapi jangan sampai hati kita kemudian condong dengan sebab atau ikhtiar yang kita lakukan. Orang yang pakai masker double 10 pun double 10 pun, kalau Allah yang menghendaki kena virus corona, kamu tidak akan bisa menghindar. Yakinlah itu. Meskipun kamu tidak pernah pakai masker, kalau Allah menghendaki selamat dari virus corona, kamu tidak akan pernah terkena virus. Tapi kemudian kita ini kan dihadapkan dua hal. Di dalam hati harus begitu, tapi secara lahiriah kita juga harus mengikuti kepentingan orang lain. Sesuai dalam kaidah fikih, la dzarara wala dzirara. Jangan membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Artinya apa? Kita disuruh oleh pemerintah untuk jaga 5M. Lakukan 5M. Tapi jangan kemudian kamu meyakini bahwa yang menyelamatkan kamu dari virus corona itu maskermu, hand sanitizermu, jaga jarakmu. Tidak, sama sekali tidak. Nah, makanya di dalam doa maksurah itu ada kan la mani'a lima ataita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangiku jika Engkau telah memberikannya, dan tidak ada satupun yang mampu memberiku jika Engkau telah menghalanginya. Jadi kalau kita zikir la ilaha illallah istiqomah itu insya Allah akan sampai pada petualangan pemikiran yang seperti ini. Wa minha iku setengah saking al akhlak ad-diniyah, al isaru utawi ngalah ala nafsihi, ngalahaken awak dhewe ne wong bima kelawan perkara la yadumu kang ora modo hu ing ma apa asyar usyara. Di antaranya sifat yang akan timbul dalam hati adalah memprioritaskan orang lain daripada dirinya sendiri dengan hal yang tidak dicela oleh syariat. Artinya mengalah pada hal-hal yang memang tidak dicela oleh syariat. Misalnya begini, ada makanan yang enak-enak
dan ada makanan yang tidak enak. Kamu berikan yang enak-enak pada orang lain, kamu makan yang tidak enak. Itu tidak dicela oleh syariat. Berbeda halnya kalau kita ngalah pada urusan yang dicela oleh syariat. Misalnya, ada sholat jamaah, kamu ngalah berada di barisan yang paling belakang, orang lain kamu persilahkan ke depan. Itu namanya mayadumuhu asyar'u. Ini tidak dibenarkan. Ini bukan isar. Meskipun dalam perdebatan ulama al-isaru bil qurbi makruhun. Mengalah pada hal-hal yang disyariatkan itu adalah makruh. Ini hal-hal yang tidak dicela oleh syara itu mengalah. Di urusan pakaian misalnya ngalah, urusan tempat tinggal ngalah, urusan makanan ngalah. Wa minha iku setengah saking sifat al-futuwatu utawi futuwah. Futuwah itu apa ya? Futuwah wahya utawi futuwah iku atajafim benggang an mutolabatil khalqi saking nuntut makhluk bil ihsani kelawan agawe bagus ilaihi maring wong walau ahsana senajan gawe agawe bagus sapa wong ilaihi maring khalqu li ilmihi krana werwe wong bi anna ihsanahu kelawan sak temene gawe baguse wong ilaihi maring khalqu wa asaata wa isaatahum lan olone khalqu utawa agawe olone khalqu ilaihi maring wong. Kullu dzalika utais kabehane mengkono ihsanuhu ilaihim wa isaatahum ilaihi iku makhlukun kang didadekaken lahu kedue Allah termasuk di antara sifat yang akan muncul adalah dia tidak menuntut orang lain berbuat baik terhadap dirinya. Dia tidak menuntut makhluk lain atau manusia lain untuk menghormati dirinya. Bila ia berbuat baik kepada mereka dan ternyata mereka membalas kejelekan kepada dirinya, dia tidak akan marah, dia tidak akan tersinggung, dia tidak akan putus asa. Kalau kita melakukan sesuatu kemudian kebaikan kemudian dibalas dengan kejelekan, itu rata-rata kita akan marah. Itu berarti di dalam hati kita belum ada sifat namanya al-futuwah. Kita selalu menuntut orang lain berbuat baik kepada kita, meskipun kadang-kadang kita belum berbuat baik pada orang lain. Jadi kita itu kalau berbuat baik pada orang, jangan sampai menuntut orang lain melakukan hal yang baik kepada kita. Nah, kenapa bisa muncul sifat al-futuwah dalam hati kayak begini ini? Ini kan sulit kita lakukan. Kalau kita ucapkan mudah. Kita berbuat baik menolong orang kemudian malah menjadi difitnah. Kita berbuat baik kepada orang lain malah menjadi tersangka dan lain sebagainya. Ini li ilmihi bi anna ihsanahu ilaihim wa isaatahum ilaihi kullu dzalika makhlukun lahu ta'ala. Karena dia menyadari bahwa perbuatan baik yang ia lakukan kepada mereka dan perbuatan jelek yang mereka lakukan kepada kita, semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita memahami orang itu jelek kepada saya, yang tampak bukan orangnya, yang tampak adalah pembuat atau pencipta perbuatan jelek itu. Orang itu mampu berbuat jelek kepada saya karena dikehendaki Allah. Orang itu membalas kejelekan kepada saya
dari kebaikan yang pernah saya lakukan itu karena diciptakan Allah. Saya bisa berbuat baik kepada mereka karena juga kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia itu memahami betul perbuatan jelek yang muncul dari manusia itu dipahami itu Allah. Perbuatan baik yang muncul dari dirinya itu adalah juga ciptaan Allah. Sehingga dia itu ringan betul, hidup itu ringan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat As-Saffat, wa ma ta'malun wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan diri kalian dan menciptakan sesuatu yang kalian lakukan. Tapi kita ini belum sampai di situ. Kita kalau dicaci orang, kita memahami bahwa orang itulah yang mencaci kita. Kalau kita berbuat baik, maka kita merasa bahwa diri kita lah yang melakukan kebaikan. Ini belum sampai ke sana ya. Kita itu belum. Falam yara nuli orang ningali sapa wong li nafsihi maring awak dhewe ne wong ihsanan ing agawe bagus hatta yatluba sehingga numpreh alaihi sapa wong alaihi ing atase ihsan jazaan ing pembalasan, sehingga dia karena merasa bukan dirinya lah yang berbuat baik, dia tidak merasa berhak menuntut balasan yang baik. Walam yarolan ora ningali sapa wong lahu maring kholku isaatan ing perbuatan Allah hatta yaduma sehingga nyelo sapa wong hum ing kholku alaiha ing atase isaah. Dia juga melihat bahwa yang melakukan kejelekan atau yang menghendaki kejelekan itu bukan orang atau bukan manusia, tetapi itu yang menghendaki Allah, maka dia tidak membenci kejelekan, membenci orang yang melakukan kejelekan tersebut. Mana orang Jawa itu punya falsafah, ojo sok alok mengko ndak melok, ojo sok geding mengko ndak nyanding. Ngono. Allahumma ila ayyakuna syar'u huwallazi amara bidammihim ila ayyakuna kejaba yen ta ana apa syar'u syara' huwa ya syara'iku alladzi amara kang perintah sop apa syara' bidammihim kelawan ngino kholku au muaqabatihim utawa nyeksa kholku, kecuali memang sesuatu itu oleh syara' dicela dan diperintahkan untuk menghukum mereka, misalnya zina. Jangan kemudian kalau kita melihat orang yang berzina misalnya, oh itu yang menghendaki Allah. Ya iya, yang menghendaki tetap Allah, tapi syarak menuntut juga untuk menyiksa orang yang menghukum orang yang berzina. Melihat orang mabuk-mabukan, jangan kemudian kita mengatakan, oh wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah yang menciptakan mereka berbuat mabuk-mabukan. Tapi kamu juga harus melihat bahwa syara' atau Allah juga memerintah untuk menghukum mereka. Termasuk koruptor dan penjahat-penjahat lain. Tapi misalnya kita hanya dipisui, terus dikaploki, lu nggak usah kemudian. Ya tapi ngomong gak usah itu gampang. Itu kapan dipisui tenan ya dhewe miso lho biasanya. Yang hal-hal yang tidak dituntut oleh syara untuk membalas dan untuk untuk menyiksa atau menghukum itu kita tidak boleh membahas. Diam 1000 bahasa. Wa au muaqabatin fayaf'alu khina idin indalem nalikane iki illa ayyakuna syar'u ila akhirih ma ing perkara amara kang perintah bihi kelawan ma amba syar'u syara' liyakuma supaya jumeneng biwadifati sapa wong biwadifati ta'abudi kelawan
netepi ajeke ibadah faqad bloko. Tujuan menyiksa atau membalas orang yang berbuat sesuatu yang diperintah syara untuk menyiksa itu adalah juga karena melaksanakan perintah Allah. Sehingga terkenal dalam sejarah itu terkenal. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merajam putranya sendiri sampai meninggal dunia. Itu bukan karena apa-apa, tapi Umar menyadari bahwa ini saya lakukan untuk melaksanakan perintah Allah, yakni ta'abud. Wa hadhil fatwatu utawi iki futuwatu ya. Utawi iki futuwah ya futuwah iku fauqal musalamati. Ing dalem sak dhuwure musalamah. Musalamah itu dalam bahasa kamus at-tafwidu, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Lah futuwah ini posisinya adalah di atas musalamah atau tafwid. Tafwid itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Ini di atas dari itu. Tapi kita itu kadang sulit membedakan dalam tataran terapan. Kita melihat orang berjudi, kita melihat orang bermabuk-mabukan. Antara kita tafwid dan takut itu sulit, tipis bedanya. Biarkan saja ya. Itu saya serahkan kepada Allah urusan itu. Atau dia takut ngomong begitu. Kalau saya tegur mereka saya dikaploki ulah. Ini sesuatu yang sulit dibedakan ketika dalam terapan. Nanti misalnya kita dengar hadis dan apal hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi. Tapi tidak mudah untuk mempraktekkan itu. Karena kita apa? Karena kita kemudian ada unsur takut dan lain sebagainya. Coba kalau ada bawahan, pejabat bawahan, lihat atasannya bermaksiat, kira-kira berani enggak? Kalau saya tegur nanti saya dipecat. Bagaimana dengan pekerjaan saya? Bagaimana dengan banyak hal yang dipertimbangkan. Lah musalamah atau futuwah itu di atasnya tafwid. Sudah wa min halaniku setengah sangking. Wa minha iku setengah sangking apa? Fawaid. Utawa apa? Al-mahasinil akhlak, asyukru utawi syukur, wa huwa utawi syukur iku ifradul qalbi, sepine ati, utawa ngijenaken ati, oleh ngijenaken ati bisana kelawan ngelem alallahi ta'ala ing atase Allah, wa ru'yatin ni'amilan ningali kenikmatan minhu saking Allah, min tayyin naqami, mintayin nakomi sangking kandungane piro-piro tatrapan, sangking kandungane piro-piro tatrapan. Di antaranya sifat yang akan muncul di dalam hati adalah mengkhususkan hati dengan memuji Allah, artinya bersyukur, melihat bahwa berbagai bentuk kenikmatan itu sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di sela-sela kesengsaraan. Sengsaraan sebenarnya itu kita tidak punya pilihan ya, kecuali syukur. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti idealismenya nafsu itu tidak akan pernah tercapai. Contohnya begini, mudah saja. Kita ingin hidup di dunia itu sukses. Sekarang pertanyaannya, sukses yang bagaimana yang kita bayangkan? Atau kita ingin hidup enak di dunia, enak yang bagaimana ketika kita hidup di dunia? Karena tidak ada kenikmatan dan keenakan, kenikmatan, kesuksesan kalau kita masih hidup di dunia. Kamu bayangkan hidup yang enak itu ya punya rumah, punya mobil, punya pesawat, punya duit, punya apa yang. Buktinya banyak orang milioner bunuh diri
Banyak artis yang kekayaannya melimpah ruah, rumahnya banyak, mobilnya mewah, pakaiannya dan terkenal tenar seluruh dunia, matinya bunuh diri. Itu artinya tidak ada kenikmatan ketika di dunia. Kita bayangkan naik mobil itu enak, ya enak 1-2 jam, kalau sudah 5 jam tidak enak lagi. Naik pesawat kalau 1-2 jam enak, kalau 9 jam sudah tidak enak lagi. Sing gurung rabi-rabi ku mbayangno dadi manten Pak enak. Ya lek pisan pindho ping 3. Asedina ping 20. Ngesot sampean. Mangan apa? Sate. Sak sunduk, 2 sunduk, 5 sunduk enak. 50 sunduk, ya mencret sampean. Turu enak, iya sak jam 2 jam, 8 jam wis parah. Lek 8 dina kon turu terus, enak. Artinya tidak ada kenikmatan ketika kita masih hidup di dunia. Wal fawaidu lan pira-pira faedah kasiratun kang akeh. Waman utawi sapane wong iku aroda lamuno ngarepaken sapa wong ha ing fawaid. Fal yajtahid mongko becik nemen-nemenono sapa wong fi asbabiha ing dalem pira-pira sebabe fawaid. Faya arifa mongko sebabe ngerti sapa wong. Ha ing utawa mbok waca faya arifu ya kena nuli ngerti sapa wong ha ing fawaid. Bidauki kelawan zauk orang yang menghendaki ingin mengetahui beberapa faedah yang sangat banyak, maka hendaknya ia bersungguh-sungguh melaksanakan berbagai sebabnya. Apa? Ya zikir yang banyak. Zikir. Nah ini bagian yang pertama ya, al-mahasinil akhlak ad-diniyah. Sudah, besok kita sambung yang kedua, amanau usani fawaid mayarji'u wa huwa mayarji'u ilal karomah, yang menimbulkan bentuk-bentuk kekeramatan atau yang kita kenal dengan karomah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.